Baik, mari kita lanjutkan pada uji asumsi klasik yang selanjutnya, yaitu deteksi autokorelasi. Deteksi autokorelasi. Ya, apa itu? Autokorelasi adalah korelasi serial antara residual satu observasi, misalnya observasi pertama atau N sama dengan 1, ya, dengan residual observasi berikutnya, yaitu pada baris kedua, ya, observasi kedua. Ya. Jadi residual misalnya residual observasi pertama, ya, dengan residual observasi yang kedua itu terdapat korelasi serial, ya, maka ini ada masalah autokorelasi. Tentu ada batasan, ya, atau nilai kritisnya. Nah, nanti bisa kita lihat. Autokorelasi lebih sering terlihat pada data runtut waktu, yaitu data time series. Ya, data runtut waktu ada time series harus diuji autokorelasi. Ya, karena apa? Karena kalau data time series, ya, N ke-1 dengan N kedua dengan N ketiga, N keempat, ya, atau baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, itu korelasi akan memiliki korelasi yang sangat kuat. Ya. Ya, karena apa? Karena ya yang diteliti katakanlah variabel Y-nya misalnya pertumbuhan ekonomi, ya, teman-teman. Pertumbuhan ekonomi Y-nya tahun 2021, ya, kemudian urut, ya, maaf, dari Y-nya misalnya 2015, ya, kemudian di bawahnya Y-nya 2016, ya, bawahnya lagi di Excel, ya, kita membayangkan kita di Excel, bawahnya lagi yang ketiga berarti 2015, 16, 17, bawahnya lagi Y 2018, 2019, 2020, ya, ada berapa tuh? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 6, ya. Ada 6 series, itu artinya series, ya. Nah, ada 6 baris kalau di Excel. Ya. Ya, di situ, ya, ketika residual, ya, residual itu sama dengan error, teman-teman, yaitu Y aktual dikurangi dengan Y estimasi. Ya, itu jika ternyata ada korelasi yang kuat residual pertama, kedua, ketiga, dan keempat seterusnya sampai N terakhir, korelasinya kuat, berarti itu ada masalah terdeteksi autokorelasi dan harus disembuhkan, gitu, ya. Ya. Sekali lagi tadi yang terkena biasanya adalah data runtut waktu atau time series. Karena apa? Data sekarang biasanya dipengaruhi oleh data sebelumnya. Dipengaruhi oleh T-1, ya kan? Tahun sekarang dipengaruhi oleh tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi sekarang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebelumnya, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi sebelumnya lagi, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Demikian juga untuk yang variabel independennya di sebelah kanan, ya, itu ada X1, X2 juga sama kan. X1 misalnya jumlah uang beredar, ya, tahun 2015. Terus bawahnya jumlah uang beredar 2016, 2017, dan seterusnya. Ya. Nah, itu ada korelasi yang kuat. Tetapi dalam hal ini adalah yang kita hitung adalah residualnya, ya, teman-teman, ya. Berarti artinya untuk baris pertama diregres dulu, ya, berarti ada Y1 tahun 2015, X1 2015, X2 2015, dan seterusnya, itu diregres ketemu residualnya, ya, atau Y aktual dikurangi dengan Y estimasi, itu residual. Kemudian baris kedua Y 2016, X1 2016, X2 2016, dan seterusnya, itu diregres, gitu, ya. Itu ketemu residualnya, residual atau error Y aktual 2016 dikurangi dengan Y estimasi 2016. Nah, itu kan residual 1, residual 2, dan seterusnya, ya. Error 1, error 2, error 3, dan seterusnya.
Nah, ini apa? Error-error ini, residual ini jika memiliki korelasi yang kuat, ya maka terjadi autokorelasi. Bagaimana dengan data satunya lawan dari time series, yaitu cross section atau silang tempat, atau ada yang mengatakan kerat silang gitu ya. Nah, itu kalau sesuai dengan teori itu tidak harus menggunakan uji autokorelasi gitu ya. Tidak selalu, tidak harus ya dilakukan uji autokorelasi. Ya, karena sudah pasti antara baris satu dengan baris kedua itu adalah cross, tidak ada hubungannya. Ya, baris kedua dengan baris ketiga juga cross, tidak ada hubungannya. Ya, tidak menunjukkan tahun. Kalau tahun kan tadi ada hubungannya ya setiap series satu ke series berikutnya. Kalau cross section tidak. Misalnya untuk cross yang pertama ya atau section yang pertama ya itu Budi misalnya ya. Budi ini kan berarti cross sectionnya, personnya atau individualnya adalah orang. Budi misalnya. Pendapatannya Budi berapa? 100.000. Itu yang baris pertama. Baris keduanya bukan Budi lagi tetapi sudah orang lain. Tono misalnya. Ya. Tono. Maka pendapatannya Tono berapa gitu ya. Kemudian yang baris ketiga bukan Tono lagi tapi orang lain lagi. Abdul. Nah, Budi, Tono dan Abdul ini bukan orang yang sama sehingga korelasi serialnya ya tentu tidak terjadi kalau secara teori. Ya tidak ada korelasi antara pendapatannya Tono, pendapatannya apa sama tadi Abdul dan pendapatannya temannya dan temannya gitu tidak ada kaitan secara korelasional ya, tidak ada. Nah, sehingga secara teori begitu kalau datanya cross section berarti individually bukan times ya, bukan waktu tetapi individual atau section. Nah, itu maka tidak perlu dilakukan uji autokorelasi ya. Tapi sekali lagi ini diserahkan kepada peneliti ya. Idealnya memang baik itu data time series maupun data cross section tetap dilakukan uji asumsi klasik baik itu autokorelasi dan yang lainnya ya, yang ada 4 tadi saya sebutkan. Nah, konsekuensi terjadi autokorelasi apa? Jika terjadi autokorelasi maka estimation OLS masih linier, masih linier ya. Masih linier ya. Masih tidak bias gitu ya. Jadi masih linier, masih lurus, masih unbiased ya, LU. Tetapi tidak mempunyai varian yang minimum, tidak the best lagi. B-nya hilang, teman-teman. Ya, B-nya hilang. Tidak the best. The best itu artinya yang terbaik, varian yang terbaik adalah yang paling minimum, paling kecil. Ya, variannya yang paling kecil. Tetapi kalau terjadi autokorelasi berarti variannya ini sudah tidak yang terkecil lagi. Nah, varian itu apa? Varian itu juga berdasarkan pada residual tadi, teman-teman. Ya, tadi menghitung varian itu juga berdasarkan penghitungan dari residual tadi, ya, atau error. Ya. Jadi kalau errornya besar, variannya juga besar, gitu ya. Sehingga kalau terjadi autokorelasi, ya berarti variannya tidak minimum lagi, sehingga B-nya hilang, tidak blue lagi, tetapi LUE, ya, LUE, linear, unbiased, estimated. The best-nya hilang, tidak the best lagi. Nah, artinya ini sudah lebih fatal daripada gejala multiko. Ya, kalau multiko kan tadi masih blue ya, masih BLU. Ya, kalau ini karena terjadi autokorelasi harus disembuhkan karena B-nya sudah hilang. Ya. Nah, kemudian ciri konsekuensinya R-square-nya besar. Ya, R-square-nya bisa besar 0,9 misalnya.
uji hipotesisnya T maupun uji F tidak akurat. Walaupun R-skornya besar, tetapi memberikan dampak, ya, uji T dan uji F-nya tidak akurat. Nah, kan berbahaya ya, karena yang kita baca justru yang uji T-nya kan ya, yang koefisien regresinya itu, yang beta 1 ya, dan beta 2 dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak akurat ya berbahaya. Walaupun R-square-nya besar. Kemudian autokorelasi yang kuat menyebabkan dua variabel bebas yang sebenarnya tidak berhubungan menjadi berhubungan. Jadi dampaknya cukup besar ya kalau terjadi autokorelasi. Variabel X1 dan X2 ini secara teori maupun secara data ini sebenarnya tidak ada korelasi. Ya, tidak terjadi multikol lah katakanlah. Dengan adanya terjadinya autokorelasi, maka X1 dan X2 ini bisa menjadi berhubungan ya, bisa terjadi korelasi. Ya. Jadi yang sebenarnya tidak berhubungan menjadi berhubungan. Nah, ini kan menjadi dampaknya meluas ya autokorelasi ini. Nah, deteksinya bagaimana? Deteksinya ada berbagai macam cara. Saya langsung saja ke cara yang ada berbagai macam cara teman-teman ya untuk deteksi ini. Ya, saya menggunakan yang Durbin-Watson saja ya. Di sini melihat nilai Durbin-Watson. Ya, di mana itu? Kita bisa melihat dari output SPSS ya teman-teman ya. Nah, kita lihat dulu output SPSS-nya itu ada di sub outputnya adalah model summary. Nah, di situ ada serangkaian nilai R square, adjusted R square dan seterusnya. Dan yang paling kanan itu ada Durbin-Watson. Nah, nilai Durbin-Watson di sini 2,182. Apakah nilai Durbin-Watson yang 2,182 ini menunjukkan adanya autokorelasi atau tidak? Nah, ini kita menghitung ya teman-teman ya. Cara menghitungnya bagaimana? Ya, cara menghitungnya. Nah, ini kita lihat di sini ya. Ini ada yang menggambarkan dengan seperti lonceng ya atau gunung begitu ya. Ada puncak lembah ya. Seperti gunung itu, lembah ya. Saya sampaikan di sini seperti ini. Intinya sama ya. Kita melihat ada 3 titik utama, yaitu titik 0 ya, di sumbu X ya. Kemudian titik 2 dan titik 4 ya. 0, titik 2 dan titik 4. Titik 2 adalah titik puncak kalau ada di gunung ya. Ini di pas gunungnya, pas puncaknya, jadi titik di sini nilai X-nya adalah 2. Kemudian 4 itu posisinya sama dengan yang 0 ya. Ini sudah melandai ini. Kalau 0 ini mulai bergerak naik ke atas sampai puncak, kemudian turun sampai ke melandai lagi di titik 4. Ya, titik 4 ini sama dengan titik yang 0 di sini. Ya. Nah, yang kemudian kita akan mencari nilai DU dan nilai DL. DL dan DU. L itu adalah lower, U itu upper ya. Nah, ini nilai Durbin-Watson teman-teman bisa melihat di tabel ya, tabel di buku-buku ekonometrika, buku-buku statistik itu di bagian halaman belakang itu ada nilai Durbin-Watson ya. Di situ ada yang alfanya 0,05, ada yang alfanya 0,01, adanya 0,1 ya. Yang umum adalah 0,05. Nah, di situ ada nilai DL, ada nilai DU ya. Ada nilai DL, ada nilai DU. L itu adalah lower, yaitu bawah. U itu upper, batas atas ya. Untuk pengambilan keputusan daerah ya. Nah, saya jelaskan dulu di sini pembagiannya. Jadi antara 0 dan 2 ya, di situ ada DL, ada DU gitu ya. DL, DU. Jadi 0, DL, DU 2 gitu ya. Ya. Kemudian area antara 2 dan 4 itu ada 4
min DU dan 4 min DL. Ya. Jadi 2, 4 min DU, 4 min DL, 4. Kalau diurutkan dari awal, 0, DL, DU, 2, 4 min 2, 4 min DL, 4 min DU, 4 min DL, 4. Saya ulangi, 0, DL, DU, 2, 4 min DU, 4 min DL, dan 4. Nah, di dalam lampiran, ya, dalam lampiran buku ekonometrika itu ada nilai Durbin-Watson, di mana di situ ada DL dan DU-nya. Bagaimana menentukan DL dan DU? Ya, di sini ada ketentuannya ya, nanti di bawah. Intinya ya, teman-teman, kita lihat nilai batas-batas ini harus kita penuhi dulu. DL-nya berapa? Ya, DL itu dan DU nanti di situ yang menentukan adalah jumlah K-nya ya. K-nya itu adalah jumlah variabel eksogennya atau variabel independennya berapa. Kalau variabel independennya 4 berarti dicari nanti yang K-nya 4 ya, kemudian yang N-nya, jumlah N-nya itu jumlah datanya observasinya berapa? 4 dan berapa nanti ketemu nilai DL dan nilai DU-nya ya. Nah, oke. Ya. Kemudian nanti yang bebas dari autokorelasi itu adalah yang mana? Antara DU dan 4 min DU ini, teman-teman. Ya, area antara DU dan 4 min DU. Berarti di sini ya, DU 2, 4 min DU ya, area ini daerah penerimaan H0 atau tidak terjadi autokorelasi di sini ya. Nah, tadi di outputnya 2,182. Nah, ini 2 ya di sini ya. 2,182 berarti di sebelah kanannya. Oh, berarti aman, tidak terkena. Sebentar dulu, nanti dulu. Kita harus menghitung 4 min DU-nya berapa ini kan. Nah, ya kan, kalau 4 min DU-nya ternyata lebih besar di sini ya daripada 2,18. Misalnya di sini 4 min DU-nya 4 dikurangi DU-nya itu misalnya 2,3 misalnya. Ya, di sini 2,3. Berarti posisi outputnya, output SPSS 2,1. Ya, di sini berarti di sini 2,1. Berarti masih di area yang tidak terkena autokorelasi. Ya. Area berikutnya mana? Area berikutnya adalah yang di sini. 0 DL, antara 0 dan DL, dan antara 4 min DL dan 4. Nah, ini posisinya sama, hanya di sini positif, yang satu negatif gitu aja ya. Antara 0 dan DL, dan antara 4 min DL dan 4. Itu area itu. Ya. Itu adalah terjadi autokorelasi atau menolak H0. Artinya terjadi autokorelasi. Demikian juga yang di sini, 4 min DL dan 4. Terjadi autokorelasi. Ya, di sini ya. Nah, jika ternyata nanti hasil dari apa? Ini Durbin-Watson output SPSS atau output dari EFUSE-nya itu misalnya 0,7 ya misalnya ya. Misalnya di sini 0,7 kan 2 ya. 2 itu kan aman tuh ya. Misalnya di sini 0,7 misalnya di sini teman-teman. Di bawah DL ya berarti ya. Kalau nilainya di bawah DL, nah, misalnya DL-nya DL-nya 1,2 misalnya ya. 1,2 misal. Nah, ternyata nilai Durbin-Watson-nya adalah 0,7, berarti di sebelah kiri ya, di sini ya. Ini berarti terjadi autokorelasi. Ya. Oke. Nah, sekarang ada area yang abu-abu istilahnya ya. Antara DL dan DU dan antara 4 min DU dan 4 min DL. Ini kalau ternyata output dari Durbin-Watson dari output SPSS atau EFUSE-nya berada di antara DL dan DU ini atau 4 min DU dan 4 min DL, itu berarti
no conclusion, tidak ada kesimpulan. Di sini juga no conclusion, tidak ada kesimpulan. Ya, ya. Saya mengartikan langsung dari bahasa Inggrisnya, yaitu no conclusion, tidak ada kesimpulan. Karena ada referensi lain yang mengatakan tidak ada keputusan atau ragu-ragu, gitu ya. Ada mengatakan di sini daerah ragu-ragu. Ya, saya kurang pas gitu ya, kurang pas dengan istilah ragu-ragu. Ya, saya lebih senang atau lebih memilih no conclusion atau tidak ada kesimpulan. Ya, artinya ketika Durbin Watson-nya berada di sini, ya teman-teman ya, di antara DLDU atau di antara 4 min DU, 4 min DL, itu berarti netral. Artinya apa? Di situ peneliti itu bebas akan menentukan, ya, di daerah ini. Berarti peneliti katakanlah menentukan bahwa masih cukup aman karena hasil regresi penelitiannya tidak masuk daerah yang terkena autokorelasi. Ya, kalau di sini kan tidak terkena autokorelasi ini teman-teman kan, karena tidak ada kesimpulan kan. Nah, kalau masuk ke area yang DU ke kanan, nah ini kan berarti terkena autokorelasi lah. Ini memang sudah pasti. Tapi kalau daerah ini, ya, no conclusion, berarti peneliti boleh mengatakan bahwa tidak terkena autokorelasi. Ya, memang di sini tidak terkena autokorelasi kan. Yang terkena adalah di daerah di antara DU dan 4 min DU. Jadi begitu. Ya, tetapi kalau peneliti akan memutuskan bahwa ketika titiknya berada di sini di antara DL dan DU, dia memutuskan, wah ini saya tidak yakin gitu ya. Ya, tidak yakin, no conclusion ini dia anggap sebagai hal yang tidak meyakinkan, sehingga dia akan melakukan perbaikan autokorelasi atau dia akan menggunakan deteksi yang lain selain Durbin Watson. Ya, kan banyak sekali, ya, banyak sekali yang mendeteksi Durbin Watson, mendeteksi selain Durbin Watson. Ya, banyak sekali bisa dilakukan. Ya, baik. Ya, contohnya ini ya teman-teman ya. Itu kan 2,182 ya di output. Menurut nilai Durbin Watson hitung atau Durbin Watson statistiknya itu 2,182. Maka dicari alfanya 0,05 di buku ya, di buku atau di di daftar nilai Durbin Watson. Teman-teman bisa lihat nilai alfa 0,05 dicari. Kemudian K-nya ada 2. K adalah jumlah variabel bebas, yang ada kan ada 2 ya. Kemudian N adalah jumlah observasinya. Jumlah barisnya tadi, observasi, penelitiannya ada berapa tadi? Ada berapa data ya, yang ke bawah itu ya. N1, N2, N3, N4, misalnya tahun tadi, tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti ada 6N gitu ya. Kebetulan di sini N-nya ada 15. Nah, ditentukan di situ, dicari N-nya 15 ya, ke bawah, ke vertikal ya, dicari. Kemudian yang ke horizontal dicari K-nya, yang K-nya sama dengan 2. K-nya sama dengan 2, nanti di situ tersedia DL-nya berapa, DU-nya berapa. Ternyata DL-nya adalah 0,685, DU-nya adalah 1,977. Kalian tuliskan saja di sini ya, 0,685 di sini DL-nya. Kemudian DU-nya berapa? 1,977. Ya. Kemudian 4 min DU ya, 4 min DU. Nah, 4 min DU di sini berarti di sini 4 min DU-nya adalah 4 dikurangi DU-nya berapa tadi teman-teman? 1,977. Ketemu 2,023. Di sini 2,023. Nah, di sini teman-teman nih 4 min DU 2,023.
Kemudian 4 min DL 3,315 yang di sini. 3,315. Nah, berarti 2,182 ini di mana posisinya? Posisinya di sini teman-teman nih. Posisinya di sini. Nah, di area sini. 2,182 di area sini. Yaitu no conclusion, tidak ada kesimpulan. Kalau gini kan bingung. Ya, bagi apa? Bagi peneliti ini kurang meyakinkan gitu ya. Nah, jadi dijelaskan kalau terkena di daerah yang tidak ada kesimpulan, keputusannya adalah masalah korelasi dapat pula dikatakan tidak ada masalah autokorelasi karena memang di situ bukan masuk areanya autokorelasi gitu ya. Nah, di sini termasuk salah satu kelemahan dari uji Durbin-Watson ya. Tidak ada ketegasan di sini ya. Ya, tapi ini juga bisa justru menjadi menjadi senjata bagi penelitian-penelitian yang datanya kurang bagus begitu. Ini bisa terselamatkan di sini. Ya, tentu sekali lagi ya, ketika peneliti tidak yakin dengan hasil yang berada di area yang tidak ada kesimpulan, di sini maka peneliti bisa menggunakan deteksi atau uji yang lain di samping Durbin-Watson. Ya, di EVIUS disediakan beberapa, ada 3 atau 4 atau 5 itu cara ya yang mendeteksi autokorelasi.